Selamat berjumpa kembali di channel Sarjana Coding. Video kali ini adalah video terakhir dari seri pembuatan aplikasi laundry berbasis website. Pada video kali ini, kita akan menghostingkan web kita menggunakan jasa hosting gratisan gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu hosting, hosting adalah tempat untuk menyimpan semua file dan data website sehingga dapat diakses oleh banyak orang melalui internet. File dan data website tersebut bisa berupa video, gambar, email, script, aplikasi, dan database. Jadi, intinya adalah hosting ini tempat untuk menyimpan file-file website kita, sehingga bisa diakses melalui internet dan bisa diakses oleh banyak orang. Kalau yang sementara kita lakukan di localhost itu hanya bisa diakses oleh kita sendiri di komputer kita sendiri gitu ya. Nah, layanan hosting ini banyak sekali, ada yang berbayar, ada juga yang menyediakan versi gratisnya gitu. Nah, di sini kita akan menggunakan layanan hosting dari 000webhost.com. Layanan hosting 000webhost.com ini ada yang versi gratisnya, ada yang versi berbayarnya. Nanti kita akan menggunakan layanan dari 000webhost.com ini yang versi gratisnya gitu ya. Oke, silakan teman-teman buka browsernya. Nah, di sini kita akan menggunakan jasa hosting punyanya 00webhost yang ini. Oke, silakan dibuka yang paling atas. Oke, ini adalah halaman utama dari layanan hosting 00webhost. Nah, sebelum teman-teman menghostingkan webnya ke layanan hosting ini, silakan teman-teman harus punya akun Gmail terlebih dahulu. Oke, saya kira teman-teman sudah punya akun Gmail semua. Selanjutnya adalah kita harus persiapkan file-file yang akan kita upload ke dalam hosting punyanya 00webhost ini. Silakan teman-teman buka Explorer-nya, kemudian kita ke disk C, kemudian exam, kemudian kita ke folder htdocs, kemudian ke folder aplikasi kita yaitu laundry. Nah, ini silakan teman-teman zip terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan zip, jangan rar. Kemudian oke. Kita tunggu proses zipnya sampai selesai ya. Oke, sudah selesai. Ini adalah hasil dari zipannya. Ini silakan teman-teman pindahkan ke desktop biar lebih mudah ya. Nah, di sini kita buat folder hosting gitu ya. Kemudian kita pastikan zipannya di sini. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kita butuh database dari aplikasi laundry ini. Silakan teman-teman ke browser. Sebelumnya, silakan teman-teman aktifkan examnya terlebih dahulu, kemudian klik pada Start Apache dan MySQL. Selanjutnya, silakan teman-teman ketikkan di URL-nya localhost seperti ini. Kemudian kita klik pada menu PHP My Admin. Oke, selanjutnya kita ke sidebar sebelah kiri ke database laundry kita. Kita klik. Kemudian di sini ada menu export, silakan teman-teman klik menu export. Selanjutnya di bagian bawah ini ada tombol Go, silakan teman-teman klik tombol Go. Untuk formatnya ini tetap ya, kita menggunakan format SQL, jangan teman-teman ganti ke yang lainnya. Oke, selanjutnya silakan tekan tombol Go. Nah, di sini ada proses download dari database laundry kita. Sekarang kita klik di sini, kemudian tampilkan dalam folder. Ini ya, ini adalah database yang sudah kita download. Sekarang kita pindahkan ke desktop, kemudian ke folder hosting. Oke, berikutnya silakan teman-teman kembali ke browser. Untuk ini bisa teman-teman close. Selanjutnya di sini kita akan daftar dulu
sebagai member dari layanan hosting 000 webhost. Oke, silakan teman-teman klik tombol daftar di sini atau menu daftar di sini. Nah, selanjutnya di sini loginnya bisa menggunakan email, kemudian passwordnya apa gitu ya. Tapi di bawahnya juga ditawarkan bisa langsung menggunakan akun dari Facebook, juga bisa menggunakan akun dari Google. Nah, di sini saya akan menggunakan akun Google. Oke, langsung klik pada login dengan Google. Di sini kita akan diarahkan ke akun Google mana yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, di sini kebetulan saya akan menggunakan akun Google Gmail saya yang ini. Oke, sekarang kita sudah berhasil mendaftar di 000 webhost ya. Kemudian teman-teman klik pada tombol Let's Create Some Magic yang ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, untuk menghosting web kita sendiri, kita pilih lainnya yang di sini. Oke, di sini kita diminta membuat nama dari project website kita atau nama web kita gitu ya. Nah, di sini kita akan membuatnya menggunakan Laundry Online seperti ini. Kemudian untuk passwordnya kita buat password. Nah, ini teman-teman catat untuk nama webnya dan juga passwordnya. Silakan teman-teman bisa catat di notepad gitu ya. Oke, kita catat dulu. Kita copy untuk nama webnya. Kemudian kita copy juga untuk passwordnya. Selanjutnya silakan klik pada tombol kirim. Oke, di sini ada keterangan website lain dengan nama sama telah terdaftar. Oke, di sini berarti untuk nama web dengan nama Laundry Online ini sudah dipakai oleh orang lain gitu ya. Nah, makanya kita harus ganti nama webnya dengan nama yang belum terdaftar di sini. Oke, misalkan kita ganti menggunakan app gitu ya, app Laundry Online. Oke, sekarang kita kirim. Oke, di sini website sudah dibuat. Oke ya. Oke, sekarang kita perbaiki dulu untuk nama webnya yaitu app Laundry Online. Selanjutnya adalah di sini ada beberapa pilihan. Ini ada use or website builder, ini ada install WordPress. Jika kita menggunakan WordPress, kemudian di sini ada upload your site. Nah, ini ketika kita mau menghostingkan web yang sudah kita buat sendiri. Oke, kita pilih yang upload your site. Kita klik tombol pilih. Oke, sekarang kita sudah masuk ke file manager dari layanan 000webhost.com. Nah, nantinya file yang akan kita upload ke sini semuanya akan diupload ke dalam folder public HTML. Oke, silakan teman-teman klik pada menu public HTML. Oke, sekarang kita akan mengupload file yang sudah kita taruh di sini di desktop. Kita akan upload ke dalam folder public HTML punyanya 000webhost.com. Oke, silakan teman-teman bisa klik upload file di sini. Kemudian select file. Selanjutnya kita pilih file yang ini ya, yang laundry. Oke, silakan teman-teman klik tombol open di sini. Selanjutnya klik tombol upload. Oke ya, kita tunggu prosesnya sampai 100%. Oke, sekarang filenya sudah terupload di public HTML punyanya 000webhost.com. Selanjutnya kita akan ekstrak dulu file laundry.zip ini. Silakan teman-teman bisa klik kanan, kemudian ekstrak. Oke, ini ada keterangan define as your location if you want to extract compress file in current folder. Nah, di sini kita bisa menggunakan titik untuk mengekstrak di folder yang sama gitu ya. Di sini kita ketikkan titik, kemudian kita ekstrak. Oke, di sini ada keterangan error, katanya tidak bisa mengekstrak file yang namanya laundry.zip ini. Oke, untuk mengakalinya kita bisa menggunakan bantuan library yang namanya unzipper. Nah, silakan teman-teman bisa download di GitHub. Namanya adalah unzipper GitHub ini ya. Kemudian silakan teman-teman pilih yang paling atas ini. Nah, di sini silakan teman-teman klik code, kemudian download zip.
Oke, sekarang kita tampilkan dalam folder. Kita kita pindahkan ke dalam desktop, kemudian ke folder hosting di sini. Selanjutnya silakan teman-teman ekstrak unzipper master ini. Oke, ekstrak here. Nah, di sini nanti kita butuh file yang namanya unzipper.php. Oke, file ini sekarang kita akan upload juga ke dalam public HTML punyanya 000webhost.com. Oke, sekarang kita pindah ke sini. Kita cancel dulu. Sekarang kita upload file unzipper masternya. Oke, kita upload, kemudian select file. Oke, sekarang kita pilih unzipper master, kemudian kita pilih unzipper.php. Oke, kita klik open. Selanjutnya upload. Oke, di sini sudah terupload untuk file unzipper.php-nya. Selanjutnya adalah kita kembali ke daftar web yang ini. Oke, sekarang kita klik pada link yang ini ya. Kita klik. Kemudian di sini kita tambahkan /unzipper.php. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, di sini yang ada cuman laundry.zip. Kenapa? Karena di file manager di public HTML ini yang ada cuman laundry.zip. Oke, kita kembali ke sini, kemudian kita unzip. Oke ya, kita tunggu prosesnya sampai ada status files unzipped successful. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Kita refresh. Oke, sekarang di sini sudah berhasil diekstrak ya. Jadi hasilnya ini hasil ekstrakannya. Selanjutnya silakan teman-teman bisa hapus untuk file unzipper.php-nya, kemudian laundry.zip-nya, kemudian kita hapus juga untuk file .htaccess-nya. Oke, kita hapus. Sekarang isi dari folder laundry ini kita akan keluarkan gitu ya. Oke, isinya ini kita akan keluarkan. Teman-teman bisa checklist all yang di sini. Selanjutnya silakan teman-teman klik pada tombol move. Oke, diklik. Kemudian di sini di bagian destination kita klik change. Kemudian kita klik di sini ya public HTML. Oke, kemudian select this. Kemudian terakhir klik tombol move. Oke, sekarang di dalam folder laundry sudah tidak ada isinya gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa kembali ke sini ke public HTML. Nah, selanjutnya untuk folder laundry ini karena isinya sudah dipindahkan keluar, maka teman-teman sekarang bisa hapus folder laundry-nya. Oke, kita delete. Oke, sekarang kita akan coba akses web yang sudah kita hostingkan di 000webhost.com. Oke, caranya adalah di sini kita hapus pada bagian unzipper ini. Kemudian tekan enter. Nah, di sini ada keterangan error 404 pick not found. Nah, ini ada keterangan halaman yang Anda request itu tidak ditemukan. Nah, di sini ada yang perlu dikonfigurasi. Yang pertama, kita masuk ke folder application. Kemudian ke folder config. Nah, di sini kita akan konfigurasi pada file config.php. Oke, kita edit. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini di bagian base URL, ini kita ganti menggunakan URL dari alamat web kita. Nah, teman-teman bisa kopikan dari sini, kita copy, kemudian kita pastikan di sini. Oke, selanjutnya save and close. Oke, sekarang kita refresh lagi alamat web kita. Nah, di sini masih terjadi error. Nah, ternyata di sini untuk nama dari setiap controller dan models
itu huruf awalnya harus kapital gitu ya. Kalau teman-teman masih ingat, kita buatnya di lokal, itu untuk semua nama file controller dan modelsnya kita menggunakan huruf kecil semua gitu ya. Nah, ternyata di sini kita harus huruf awalnya harus kapital. Oke, silakan teman-teman kembali ke public HTML yang di sini. Kita masuk ke folder application. Kita akan perbaiki dulu di bagian controllernya. Nah, di sini untuk setiap masing-masing filenya kita harus rubah huruf awalnya menjadi huruf kapital. Oke, kita mulai dari atas. Kita klik kanan, kemudian rename. Nah, ini kita ganti menjadi huruf kapital. Oke, rename. Silakan teman-teman lakukan untuk semua file yang di sini. Edit. Oke, kemudian rename. Ini kita ganti kapital. Kemudian ini juga kita ganti kapital. Untuk proses ini nanti saya akan percepat. Silakan teman-teman edit huruf awalnya menjadi huruf kapital semua. Oke, di bagian controller ini sudah kita perbaiki semua. Untuk setiap nama filenya sudah kita ganti menjadi huruf kapital gitu ya. Nah, sekarang kita akan perbaiki juga di bagian models. Oke, sekarang kita ke folder application. Kemudian kita ke folder models. Nah, yang ini kita buka folder models. Sekarang kita akan lakukan hal yang sama dengan di bagian controller, yaitu setiap huruf awal dari nama file yang di models ini kita harus ganti menjadi kapital. Oke, videonya akan saya percepat. Silakan teman-teman ganti aja ya menjadi kapital. Oke, yang di bagian model sudah kita perbaiki juga. Selanjutnya kita akan akses aplikasinya kembali. Oke, silakan teman-teman refresh aplikasinya. Oke, selanjutnya ada error. Di sini ada unable to connect to your database server using the provided setting. Oke, kita akan melakukan konfigurasi pada file database kita. Sebelumnya kita harus buat database-nya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita pindah ke bagian ini. Nah, di sini kita klik pada kelola website. Oke, selanjutnya silakan teman-teman klik pada menu tools, kemudian database manager. Oke, di sini kita akan buat database baru. Nah, kita kasih nama database-nya yaitu laundry. Kemudian untuk username database-nya kita menggunakan sembarang ya, laundry 123 misalkan. Kemudian untuk passwordnya kita bisa ganti dengan klik pada tombol random seperti yang di sini. Oke, sekarang silakan teman-teman catat password ininya. Oke, kita copy kemudian kita taruh di sini. Kita kasih db password. Oke, seperti ini. Selanjutnya silakan teman-teman klik pada tombol buat. Oke, kita tunggu prosesnya.
Oke, sekarang database-nya sudah berhasil dibuat. Nah, yang bagian ini silakan teman-teman catat lagi ya. Kita catat di sini db name, kemudian ini kita catat juga di notepad db usernya, yaitu ini nanti kita akan butuhkan di bagian config file database di kode ignitor kita. Langkah selanjutnya adalah kita klik pada menu kelola di sini, kemudian kita pilih PHP MyAdmin. Oke ya, di sini di sebelah kiri kita sudah dibuatkan database namanya ini. Kita klik. Kemudian kita akan import database yang sudah kita ekspor tadi ya, yang sudah kita taruh di dalam folder hosting di desktop komputer kita. Oke, sekarang kita klik menu import di sini. Kemudian kita pilih file. Selanjutnya kita ke folder desktop, kemudian ke folder hosting. Nah, kita pilih file laundry.sql. Selanjutnya open. Oke, kemudian klik tombol kirim di bawah ini. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, ini sudah berhasil ya. Pastikan pada proses import file SQL-nya ini tidak ada error. Ini tidak ada error ya. Kemudian teman-teman cek di sebelah kiri di database-nya, ini sudah ada tabel-tabel yang seperti kita di localhost gitu ya. Nah, ini ada port, info paket, konsumen, paket, slider, dan lain sebagainya. Dan isinya pun di sini juga sama dengan ketika kita ada di localhost. Oke, kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman akses lagi aplikasinya. Oke, masih terjadi error yang sama karena kita belum melakukan konfigurasi pada file database kita. Oke, sekarang kita kembali ke file manager yang di sini. Silakan kita kembali ke public HTML. Kemudian kita ke application. Nah, di sini kita ke folder config. Sekarang kita buka file yang namanya adalah database.php. Nah, ini kita edit. Kita scroll ke bawah. Oke, yang pertama kita akan kopikan dari sini ya, db name-nya. db name kita gantikan di sini. Kita ganti laundry ini dengan yang ini. Kemudian berikutnya adalah db user. Kita copy aja dari sini, kemudian kita ganti username-nya. Di sini kan masih root. Ini teman-teman ganti dengan ini. Selanjutnya yang terakhir adalah db password. Nah, di sini untuk passwordnya silakan teman-teman pastikan di sini. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save and close. Oke, sudah ya. Kemudian kita kembali ke web kita, kemudian kita refresh. Oke, ya, ini sudah berhasil. Jadi sekarang teman-teman bisa mengakses aplikasinya dari manapun gitu ya. Yang penting teman-teman terkoneksi ke internet gitu ya. Oke, sekarang kalau kita klik pada menu cek laundry, maka akan seperti ini. Oke, sekarang kita akan buka administrator kita atau panel dari aplikasi laundry kita. Ini kita kopikan URL yang ini, kemudian kita pastekan di sini, kemudian kita tambahkan panel seperti ini. Oke ya, kita sudah masuk ke halaman login. Sekarang kita coba login dengan sembarang, klik login. Oke, login gagal. Silakan periksa kembali username dan password Anda. Oke, di sini saya akan login menggunakan akun yang benar seperti ini. Klik tombol login. Oke, sekarang teman-teman sudah berhasil menghostingkan web teman-teman ke layanan hosting 000webhost.com.
Oke teman-teman, saya kira untuk video kali ini cukup sampai di sini. Semoga teman-teman semuanya lancar, tidak ada error. Kalau ada error, nanti teman-teman silakan tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Sampai berjumpa di video berikutnya.